Oh iya, pemasaran gimana? Kan eh, untuk memasarkan itu juga salah satu kendala para UMKM. Iya, betul. Ya, biasanya UMKM dikenal bisa membuat tapi sulit Ya, memasarkan. itu salah Nah, satu masalah nah, kendala besar. apakah dengan konsep Wara ini, Wara ini juga mm-mm, salah satu yang membantu pemasaran? itu salah satu mencuri perhatian. Perhatian ya. Salah satunya itu mencuri perhatian. Di Semarang tuh apa sih ciri khasnya? Orang endok. Nah, di mana? Kebetulan saya di sini karena saya punya karakter atau punya konsep, dilihat dari pemerintah, saya di salah satu diambil UKM yang produk saya di Bandara Ahmad Yani, Hmm, Dinas Koperasi Provinsi, terus ada dari BUMN Sarina, Sarina ya. waktu itu juga ada di bandara. Jadi saya gimana caranya promo tidak hanya di galeri saja, Oke, di ya. Instagram, di Facebook, Oh kita iya, harus sering gimana itu? posting. Sekarang ini apa memanfaatkan benar itu medsos itu? Ya, medsos itu kita maksimalkan. Oh gitu ya. Itu promo paling murah. Jadi setiap ada tamu di tempat saya selalu Apa tidak pakainya lupa apa? untuk foto. Facebook, Instagram? Facebook, untuk Facebooknya Yulika Aksesoris Batik, Ya. untuk Instagram Yulika Batik. Ya, karena memang produk-produk ini perlu visual ya Ya, betul, betul untuk visual. orang Jadi bisa kita tertarik ya. untuk kita ada kegiatan di mana itu kita posting, itu maksimalkan. Ya. Jadi kelihatan eksistensi kita ada. Nah, Gitu aja. sejauh ini gimana sih dukungan pemerintah? Alhamdulillah untuk dukungan pemerintah itu kita sering diberi pameran. Oke. Diajak untuk berpameran yang bergengsi. Terus dilibatkan untuk jadi Dilibatkan narasumber gitu ya. jadi narasumber juga, saya juga sering Juga ikut pelatihan-pelatihan diperbantukan juga ya. pelatihan jadi narasumber di daerah yang mana itu Tambak Loro itu yang apa namanya tempatnya itu ya, saya disuruh membantu di sana untuk Ya. mengkreatkan limbah jadi sebuah sesuatu yang Ya. ada nilai jual, yaitu aksesoris. Di Oke. situ sebenarnya pengalamannya udah banyak ya, sebisa saya sampaikan aja. Nah, terus apa nih kendala-kendalanya apa nih sekarang ini? Untuk kendalanya saat ini ya, karena semua kita pahami ya, untuk pandemi seperti ini, saya selama ini bikin aksesoris seperti ini Terdampak dong ini ya sekarang ya. terdampak sekali. Ya, Karena aksesoris. kapan dipakainya, Iya. karena sekarang udah mau keluar hangout ke Iya. mall juga nggak bisa, mau bertemu dengan teman-teman nggak bisa untuk mempercantik diri. Tapi Jadi masih ada juga atau bagian dari produk ini yang ya, punya bagian dari yang laku ya. ya dari satu galeri saya ini kan tidak hanya aksesoris saja. Jadi saya juga ada batik, sudah ada pouch. Kemarin saya juga dapat pesanan dari Ibu Kanwil BRI, pouchnya untuk ulang tahunnya BRI kemarin, pesan pouch ya di atas 100. Itu salah satu ski saya, tidak hanya Dinas-dinas dari juga sering ya belanja sini ya. Ibu dinasnya dari Pemkot Ya, banyak. Pemkot ya. Alhamdulillah ya, pada kesini kadang kita juga ada dapat pesanan dari Oh gitu ya. pemerintah ya, lumayan lah kalau pas ada event-event besar. Kemarin baru saja saya ada tamu dari PDAM untuk buat seragam. Buat seragam. Iya, pandemi seperti ini saya syukurin sekali, ternyata ya tidak dari aksesoris, bisa dari pouch, tas lurik, Ya. atau kain batik. Nah, itu salah satunya. Untuk kipas saya juga ada pesanan, tapi saat ini saya masih minim order. Saya mau bikin lagi baru kipas warak tapi berbentuk lurik. Oke. Jadi kita harus kreatif yang kalau mau berkembang ya kita harus. Ide-idenya dari mana nih datangnya nih? Ide-ide itu sebetulnya kita bisa menciptakan sendiri ya. Kurang apa ya? Kurang apa? Maksudnya gini, ciptakan seperti kita datang ke tempat apa ya, wisata atau ke lokasi lain. Itu cuman begini aja. Biasa di sana juga ada. Nah, diulik itulah, diulik-ulik terus mana yang sekiranya bisa menarik, itu apa? Bisa komplit itu gimana? Nah, kita harus, kadang kita butuh kerjasama dengan UKM-UKM lain. Tidak bisa kita hadapi istilahnya begini, kerjasama. Nggak bisa kita bikin sendiri ya. Kalau bikin kain batik tanpa ada kerjasama dengan UKM-UKM lain. Nah, sekarang dengan
konsep ini pasti banyak dong followers, banyak dong yang mulai ngikutin. Nah itu bagaimana menyikapi kalau mulai ada orang lain ngikutin konsep-konsep ini? Untuk itu welcome dan jalanin aja. Kita tetap fokus dengan kreativitas kita, dibentuk apa ya, Artinya terus berkreasi ya. berkreasi, Jadi nggak orang hanya ngikutin ini kita sudah maju ya selangkah gitu ya. contoh seperti ini. Jadi tidak saya galau bikin. ya. Enggak Enggak diusahakan kita fokus aja deh. fokus ya. Sekarang kita Jadi dunia open kok. betul. Orang bisa melihat di googling di mana. Jangan malah kita galau Jadi ke masa itu ya. Ya apalagi Supaya gitu. mereka juga kewalahan untuk ngikutin gitu ya. Ya, semoga aja seperti itu. Nah, terus siapa aja nih yang supporting buat Bu Yulika ini dalam usaha ini? Support dalam bentuk apa ya? Apa Ini saja yang dukung? Mendukung ya. Sebetulnya yang mendukung dan semangat saya itu bila ada pendatang yang mengatakan wah bagus, semakin tertantang untuk membuat kreasi-kreasi lagi. Salah satunya ya kalau aksesorisnya, wah apalagi yang beli seorang yang lebih pernah pengalaman itu, saya tahu-tahu dikirim sama SPG saya yang beli tuh Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, yang seperti ini rasanya tuh luar biasa banget. Jadi, sudah dapat penghargaan seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu pejabat ya atau orang-orang penting, hal-hal yang kecil yang Anda lakukan dengan membeli produk-produk UMKM itu kesannya dalam ya. Betul. Dan itu menambah semangat mereka. Jadi jangan pernah mengabaikan atau jangan pernah menganggap sebelah mata untuk beli produk-produk UMKM, karena dengan Anda membeli itu justru menambah semangat mereka ya. Meskipun mungkin pejabat itu baru beli cuma selembar gitu ya, tapi itu akan diingat terus. Saya jadi akan mengingat itu. Bayangkan begitu besarnya pengaruh Bapak Ibu para pejabat untuk bisa mengangkat UMKM dimanapun berada ya. Nah terus dalam perjalanan usaha mungkin pernah kena tipu? Untuk kena tipu, insya Allah selama ini saya masih lancar-lancar aja ya. Nggak pernah. Belum. Saya mengatakan semoga belum. Tidak ya. Semoga aja tidak. Karena ya saya juga nggak terlalu ini banget sih ya. Sebenarnya saya ada sih untuk outlet yang lain. Tapi saya bikin, kan ada pembukuan yang jelas ya. Betul. Jadi saya nggak ngerasa tertipu, isi going aja. Terus sejauh mana usaha ini bisa membantu sekitar, teman-teman sekitar gitu, atau mungkin ada ibu-ibu juga di sekitar lingkungan kita yang membutuhkan pekerjaan gitu, itu gimana keterlibatan mereka? Saya sih pernah kerjasama dengan lapas perempuan. Saya ajarin untuk membuat kalung, membungkus itu kan butuh kerumitan, sedangkan saya butuh cepat. Saya datang ke lapas sana, saya menghitungkan satu bikin bungkus begini, mana ya, nggak ada tadi. Nah, membuat seperti ini. Satu itu dulu 10 saya hitung berapa, dari itu sampai ratusan. Terus saya yang mendesain sendiri seperti ini. Saya dengar. Jadi mereka bisa terlibat ya? Ya bisa terlibat. Nah contoh juga seperti ini. Saya bikin sarung bantal. Sarung bantal seperti ini saya juga kerjasama dengan lapas perempuan. Saya menjahit. Di sini ini ada ongkosnya berapa. Ini juga ini berapa, tinggal dihitung. Warak. Sekarang saya ganti dengan gambar warak khas saya. Nah kalau bisa berbagi dengan para pelaku usaha mitra usaha dimanapun berada, kira-kira apa sih yang membuat usaha itu bisa tetap eksis dan bisa bisa tetap diminati? Apa kira-kira ini rahasianya gitu? Mungkin selama ini yang saya sampaikan, saya sebenarnya juga sama-sama masih belajar, tapi saya memaksimalkan diri dengan cara saya.
foto aja di saat kita nggak ada kegiatan, main foto pakai HP. Oke. HP itu yang Jadi, lebih murah ya. Kita ada tetap itu kamera ya. di sini, Iya. kita maksimalkan medsosnya. Foto aja, main di situ. Kita harus pandai-pandai ambil gambar di mana atau mengenai mau dijual. Dipromosikan aja status WA aja udah lumayan itu. Iya. Saya itu yang lihat ada 100 kok. Iya. Banyak yang kepoin juga. Nanti dari situ mereka dari mulut ke mulut kalau ada informasi apa pasti akan disampaikan. Di mana Oke. tempatnya. Oke, sekarang apa nih kira-kira kesan-kesan atau apa yang mau disampaikan pada mitra usaha di luar sana kalau mereka mau memulai bisnis, apa sarannya nih? Saran saya tuh kalau orang sudah berkecimpung untuk berbisnis, tekunin aja satu. Tekunin satu produk itu apa sih? Fokus dan tekunin, nggak usah melihat produk punya teman ini seperti itu. Udah fokus. Terutama hobi ya. Jadi kedua Suka hobi masak misalkan Ya. gitu, tekunin masak. Tapi Kayak saya hobi. punya konsep gitu ya. Ya harus punya konsep. Jadi Konsep jangan yang matang. ikut-ikut Jangan yang- ikut-ikut ya. yang sana sini. Misalkan wah saya hobi ini, Ya. tekunin. Misalkan nih, contoh yang paling gampang, bikin tahu aci. Ya. Tahu aci biar enak tuh gimana ya? Cara diolah lagi gimana caranya, tapi difoto sambil Ya. sambil open. Sekarang orang gampang Bisa, kok, bisa ini ya. bisa open PO gitu Ya. dari via ini. Tapi salah satunya kita banyak teman, banyak komunitas, itu manfaat Oke, banget. jadi banyak berkomunitas ya. Ya alhamdulillah saya dulu kan banyak teman. Ya. Kayak kemarin saya banyak teman, saya tinggal nelpon aja, aku punya produk ini pada mau nggak? Ya. Alhamdulillah banyak yang bantuin saya. Salah satunya itu. Itu ya. Bukannya saya mau ikut arisan untuk uang, enggak. Sebenarnya itu bentuk komunitas. Komunitas. Jadi berkomunitas ya. Ya ikut Jadi komunitas juga. Itu perlu dalam bisnis ya. Ya untuk membangun Oke. relasi, Ya. koneksi, kepercayaan bahwa kita punya usaha ini. Orang Ya. pasti orang sama teman. Udah Ya. deh beli sama teman aja. Biasanya kayak gitu. Ya, betul. Itu sangat-sangat membantu juga. Oke, jadi mungkin sudah bisa ditangkap ya para mitra usaha dimanapun berada. Jadi bisnis itu harus punya konsep, tidak sekedar produksi lalu jual ya, harus punya karakter. Mudah-mudahan dan ini salah satu contoh pelaku usaha yang memang punya karakter. Dia tidak sekedar buat batik, tapi batiknya memang punya konsep. Jadi tidak akan bisa, kalau orang sudah suka, dia tidak akan bisa cari di tempat lain. Satu itu. Kedua, Dibikin semenarik mungkin. kalau tempatnya. beli di sini ya pasti ya sedikit lah yang mungkin menyamai gitu ya. Jadi tidak pasaran lah gitu ya. Iya. Tidak pasaran gitu. Minimal kalau ngacemnya banyak tuh orang mau niru yang mana? Betul. Bingung juga. Iya, iya. Ditiru yang ini ternyata punya produk ini. Jadi jangan takut ditiru lah. Pasti kita masih punya banyak produk yang lain. Berkembanglah lebih. Oke, jadi itu. Jadi kalau ke Semarang cari oleh-oleh khas Semarang, terutama craft ya. Ya, Yang mau cari batik, itu bisa lihat. mau Harus cari itu. handicraft gitu kan. Jadi ada banyak memang di Semarang, tapi yang benar-benar yang khas ya, dengan kota Semarang, dengan ikon Warak Ngendok ya, mungkin hanya ada segelintir dan di sini tempatnya gitu ya. Ini ada beberapa model lah ya, baik gantungan kunci, tas dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini bisa memberi inspirasi buat mitra usaha dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu.